Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fazaditya di pembahasan tugas. Sekarang kita sedang menjelaskan materi tentang najis. Seperti pengertian najis, mengelompokkan najis sampai macam-macam najis. Najis. Menurut bahasa Arab, najis bermakna al-qazarah yang artinya kotoran. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Najis dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Najis yang merupakan air kencing bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain ASI dan belum berumur 2 tahun dapat disucikan dengan memercikkan air ke tempat terkenanya najis. Cara pemercikan air ini harus dengan percikan yang kuat dan air mengenai seluruh tempat yang terkena najis. Air yang dipercikan juga mesti lebih banyak dari air kencing yang mengenai tempat tersebut. Setelah itu barulah diperas atau dikeringkan. Dalam hal ini tidak disyaratkan air yang dipakai untuk mencucikan harus mengalir. Kedua, najis mutawassitah atau najis pertengahan. Najis yang masuk dalam kategori sedang dapat disucikan dengan cara menghilangkan lebih dulu najis ainiyahnya. Setelah tidak ada lagi warna, bau, dan rasa najis tersebut, baru kemudian menyiram tempat dengan air yang suci dan mensucikan. Najis ini keluar dari kemaluan atau dubur manusia dan juga hewan. Air yang memabukkan, bangkai, selain manusia, ikan, dan belalang. Ketiga, najis mughalaza. Najis yang termasuk dalam kategori besar dapat disucikan dengan cara membasuh dengan air sebanyak 7 kali basuhan di mana salah satunya dicampur dengan debu. Namun, sebelum dibasuh dengan air mesti dihilangkan terlebih dahulu ainiyah atau wujud najisnya. Dengan hilangnya wujud najis tersebut, secara kasat mata tidak ada lagi warna, bau, dan rasa najis tersebut. Namun, secara hukum, najisnya masih ada di tempat yang terkena najis tersebut karena belum dibasuh dengan air. Contoh najisnya adalah air liur anjing. Macam-macam najis. 1. Bangkai. Bangkai hewan ialah bangkai yang mati tanpa disembelih, baik ia mati sendiri ataupun mati karena hewan lain. Para fuqaha berpendapat bahwa bangkai hewan kecuali bangkai hewan laut dan belalang itu najis. Darah. Sebagian ulama mengatakan darah yang keluar dari jasad manusia bukanlah najis kecuali darah haid. Nanah. Pada umumnya, nanah terdiri dari sel darah putih dan bakteri mati yang disebabkan peradangan. Para ulama sepakat bahwa nanah ketika keluar dari badan manusia hukumnya najis. Minuman keras itu haram dan najis. Minuman yang memabukkan. Kalau memabukkan tapi minuman tidak dihukum najis. Sabu-sabu tidak najis, spiritus tidak najis, begitu juga alkohol 70% yang digunakan dokter untuk membersihkan bakteri itu bukan
untuk diminum maka hukumnya tidak najis. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menilai anjing dan babi air bekas jilatan keduanya Dianggap sebagai najis berat. Pandangan ini didasarkan pada hadis riwayat Muslim Daruzikni, benda yang terkena di semua. Menurut pandangan kedua mazhab ini harus dibasuh sebanyak 7 kali, di mana salah satunya dicampur dengan debu yang suci. Dalam kitab yang ditulis Syekh Ibrahim Al-Bajuri, beliau mengatakan setiap benda cair yang keluar dari dua jalan, debur maupun dubur, hukumnya najis kecuali air mani. Sekian tentang materi najis, dan sampai jumpa di pembahasan materi-materi berikutnya. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.